Nasib APBN 2020 telah wabah COVID-19. Pada dasarnya, semua orang rentan terkena corona. Pejabat atau jelata, kaya atau miskin, tua atau muda, semua dalam bahaya. Lantas, apa yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi wabah COVID-19 ini? Berbagai cara sudah dilakukan untuk memakmurkan negara ini. Berbagai hal baru dan strategis termaktub pada APBN 2020 sebagai sebuah kebijakan sekaligus terobosan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja negara. Namun, semuanya terhambat akibat pandemi COVID-19. Berikut adalah cuplikan Kementerian Keuangan. Alokasi APBN pada Februari 2020 dari sisi pendapatan negara mencapai 216,6 triliun atau 9,7% dari target APBN. Pendapatan negara ini juga tumbuh negatif 0,5% dibanding tahun 2019. Dari sisi perpajakan dikumpulkan 178 triliun atau 9,5% dari target atau tumbuh 0,3% dari tahun lalu. Sementara pajak sudah terkumpul 152,9 triliun atau 9,3%, yang artinya pertumbuhan penerimaan pajak negatif 5%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga beresiko turun menjadi 2,3% dan pada skenario terburuk akan turun menjadi negatif 0,4%. Sehingga kondisi ini akan menyebabkan penurunan kepada kegiatan ekonomi, berpotensi menekan lembaga keuangan karena kredit-kredit yang tidak bisa dibayarkan dari beberapa perusahaan. Ancaman stabilitas akan menjadi sangat nyata. Outlook dari pertumbuhan ekonomi yang turun 2,3% atau bahkan skenario terburuk yang negatif mengakibatkan konsumsi rumah tangga investasi akan menurun. Pelemahan perekonomian berdampak ke rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Kita akan merelokasikan anggaran sekitar 27,7 triliun untuk menangani COVID-19 di Indonesia. Anggaran tersebut berasal dari belanja kementerian atau lembaga sekitar 5-10 triliun dan transfer dana daerah sekitar 17,17 triliun. Kementerian atau lembaga yang tidak bisa melaksanakan kegiatannya saat ini seperti perjalanan dinas, meeting, dan belanja barang yang bukan prioritas, sehingga dananya bisa dialokasikan untuk hal yang lebih penting seperti untuk sektor kesehatan. Untuk dana transfer itu mencakup dana bagi hasil DBH yaitu cukai tembakau, DBH sumber daya alam, migas dan migas, dana otonomi khusus, dana insentif daerah, serta dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan. Kami juga membebaskan pajak selama 6 bulan untuk 10 daerah tempat wisata. Kita berharap ini akan menjadi stimulase daerah-daerah pariwisata dan meningkatkan daerah pariwisata serta kegiatan ekonomi masyarakat. Butuh dana besar untuk penanganan COVID-19. Realokasi anggaran didorong di semua kementerian lembaga. Kementerian Keuangan secara resmi menginstruksikan pemerintah daerah untuk menghentikan seluruh proses pengadaan barang atau jasa kecuali di sektor kesehatan dan pendidikan. Tahun ini ada dana sekitar 784,9 triliun rupiah yang dianggarkan di APBN sebagai dana transfer ke daerah naik dari realisasi tahun lalu sekitar 741,5 triliun rupiah. Dari total dana transfer ke daerah, dana alokasi khusus fisik sebesar 72,2 triliun
rupiah, naik dari anggaran tahun lalu yang hanya 64,3 triliun rupiah. Beberapa opsi yang bisa dipilih untuk dilakukan dari dana realokasi adalah pelayanan rumah sakit rujukan, pengadaan ruang isolasi, dan kelengkapan dan pengendalian penyakit. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga memfokuskan dana desa untuk penanganan COVID-19, dari mulai pembangunan ekonomi dan penerapan protokol kesehatan pada desa. Kementerian Pusat juga membebaskan tiap kepala desa mengatur porsi anggaran sesuai urgensi masing-masing wilayah. Ekonom menambahkan, realokasi ini juga harus menyentuh langsung masyarakat agar bisa menjadi kondisi daya beli masyarakat di tengah pandemi. Sementara Kementerian Perhubungan mulai fokus mengalihkan dana 200 miliar rupiah untuk diletakkan di pos-pos prioritas pencegahan COVID-19. Kementerian Perhubungan saat ini masih melakukan assessment mencari pos prioritas.